Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widaningsih dari Prodi PGSD semester 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Di sini saya akan sedikit memberikan contoh pengajaran ala Rasulullah. Saya akan mengambil 3 metode. Yang pertama ada metode active interaction yang meliputi 1. Interaksi pendengaran, yaitu teknik berbicara, tidak bertele-tele pada ucapan dan tidak bernada puitis dan memperhatikan intonasi. Yang kedua ada interaksi pandangan, misalnya eyes contact dalam mengajar, memanfaatkan ekspresi wajah seperti tersenyum. Yang kedua ada metode analogi and case study, yaitu memberikan perumpamaan dan studi kasus nyata di sekitar kehidupan atau di lingkungan sekitar. Yang ketiga ada metode question and answer method, yaitu teknik bertanya untuk menarik perhatian siswa dan membuat siswa siap terhadap apa yang akan disampaikan. Di sini saya akan memberikan contoh 3 metode tadi dalam materi lingkungan sehat dan tidak sehat. Yuk kita langsung saja masuk dalam materinya. Lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencangkup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, serta flora dan fauna. Lingkungan sehat. Lingkungan sehat yaitu lingkungan yang kondisi udara, air, dan tanahnya itu bersih, serta terbebas dari yang namanya pencemaran dan polusi. Ciri-ciri lingkungan sehat. 1. Lingkungan yang sehat akan mempunyai kualitas udara yang bersih dan nyaman ketika dihirup. 2. Di dalam lingkungan yang sehat juga tersedia sumber air bersih yang mudah untuk didapatkan. Yang ketiga, terdapat banyak pepohonan yang rindang. Rindang di sini itu banyak pepohonan hijau. Jadi kita bisa menanam pohon agar kita bisa menikmati udara yang segar dari pohon tersebut. Contoh lingkungan sehat. Yang pertama, udara yang bersih dari polusi. Yang kedua, terdapat tempat pembuangan sampah. Yang ketiga, banyaknya tumbuhan hijau. Dan yang keempat, tanah yang subur. Selanjutnya ada manfaat lingkungan sehat. 1. Mencegah terjadinya banjir. 2. Mencegah terjadinya tanah longsor. 3. Udara menjadi sejuk, dan 4. Bebas dari penyakit. Jadi, lingkungan bersih itu sangat berpengaruh pada tubuh kita. Karena dengan lingkungan bersih, tubuh kita akan menjadi lebih nyaman, lebih sehat, lebih fit. Jadi, kita harus bisa menjaga lingkungan di sekitar agar lingkungan tetap sehat, karena lingkungan itu sangat berpengaruh pada tubuh kita. Selanjutnya ada lingkungan tidak sehat. Lingkungan tidak sehat merupakan lingkungan yang menunjukkan kondisi yang sebaliknya, yaitu lingkungan yang kotor, yang tercemar dari udara, air, tanah yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi tubuh kita di saat kita ada di lingkungan sekitar. Contoh lingkungan tidak sehat. 1. Tidak tersedianya saluran air. 2. Lingkungan kumuh, yaitu lingkungan yang sangat kotor dan berserakan sampah. 3. Limbah pabrik yang tidak terlokalisasi. Yang keempat, adanya polusi udara. Jadi, lingkungan tidak sehat itu sangat tidak bagus untuk tubuh kita, karena tubuh kita akan mudah terpapar dengan yang namanya penyakit seperti penyakit flu, penyakit kulit karena disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat. Jadi
kita sebagai makhluk hidup, kita harus bisa menjaga lingkungan agar tetap sehat dan agar nyaman kita saat berada di lingkungan tersebut. Kita sebagai makhluk hidup harus bisa menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar agar tetap sehat dengan cara kita membuang sampah pada tempatnya. Karena dengan kita membuang sampah pada tempatnya, tubuh kita akan berasa nyaman berada di lingkungan sekitar karena tidak adanya sampah yang berserakan. Yang kedua, hindari penebangan pohon di hutan. Dengan kita menghindari penebangan pohon di hutan, kita sudah melakukan pencegahan terjadinya bencana alam tanah longsor. Jadi kita harus bisa menghindari yang namanya penebangan pohon di hutan. Dengan adanya pohon di hutan, pohon hijau, maka dengan itu udara kita akan segar menghirup udara di sekitar. Jadi penebangan pohon itu sangat berpengaruh pada oksigen yang kita hirup. Yang ketiga, pembersihan selokan. Selokan yang ada di lingkungan kita atau di lingkungan rumah harus dibersihkan sesering mungkin, karena jika kita tidak membersihkannya, maka akan menyebabkan adanya penyakit DBD. Penyakit DBD ini pertamanya disebabkan oleh air kotor yang ada di dalam selokan, sehingga dalam air kotor tersebut akan memunculkan nyamuk, dan nyamuk itu yang akan menjadi penyakit di dalam tubuh kita karena nyamuk itu akan menghisap darah kita lalu akan menyebabkan penyakit DBD. Selanjutnya, mendaur ulang sampah. Nah, sampah yang kita buang pada tempatnya itu bisa didaur ulang kembali. Yang daur ulang kembali menjadi organik atau pupuk yang nantinya bisa digunakan oleh petani. Terus selanjutnya ada kegiatan gotong royong. Nah, kegiatan gotong royong selain bagus untuk lingkungan kita, gotong royong juga bagus untuk yang namanya kerjasama, sehingga dengan gotong royong kita akan merasakan yang namanya solidaritas sesama dan lebih baik dan menjaga silaturahmi. Nah, kita bisa lihat di lingkungan sekitar kita, contohnya di tempat wisata, padahal pihak wisata itu sudah menempatkan pembuangan sampah, tapi manusia masih saja ada yang suka membuang sampah sembarangan. Nah, itu yang sangat tidak baik dan tidak boleh dicontoh, karena dengan kita tidak membuang sampah saja itu sudah sangat menjadi lingkungan tidak sehat. Nah, sebagai makhluk hidup, kita harus bisa membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita bisa lihat lingkungan di sekitar kita. Contohnya di tempat wisata. Pihak wisata sudah memberikan dan membuatkan tempat sampah. Tapi mengapa orang-orang itu selalu masih ada saja yang membuang sampahnya sembarangan? Padahal sudah ditempatkan dan dibuatkan tempat sampah yang beragam. Nah, walaupun dengan membuang sampah itu merupakan kegiatan yang sederhana, tapi dengan kegiatan membuang sampah pada tempatnya itu sudah merupakan salah satu kita bisa menjaga dan melestarikan lingkungan kita agar tetap sehat dan nyaman. Dengan kita membuang sampah pada tempatnya juga kan akan membuat tubuh kita nyaman di saat kita ada di lingkungan tersebut. Maka perilaku membuang sampah tidak pada tempatnya itu jangan dicontoh karena itu tidak baik
karena itu tidak merupakan salah satu cara menjaga lingkungan. Nah, kita bisa lihat lingkungan di sekitar kita. Contohnya di tempat wisata, pihak wisata sudah membuatkan tempat sampah untuk membuang sampah kita itu pada tempatnya. Tapi mengapa masih ada saja orang yang membuang sampahnya itu sembarangan, tidak pada tempatnya, padahal tempat sampah itu sudah didekor, sudah beragam bentuk gitu, agak menarik orang untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, membuang sampah pada tempatnya itu merupakan hal kecil, tapi dengan hal tersebut kita sudah melakukan yang namanya menjaga lingkungan. Nah, walaupun hal tersebut hal kecil, tapi itu sangat baik yang harus dilakukan oleh makhluk hidup, terutama oleh manusia gitu. Karena dengan lingkungan bersih itu akan membuat tubuh kita nyaman pada saat kita ada di lingkungan tersebut. Karena dalam agama pun menjaga lingkungan itu sebagian dari iman gitu. Jadi kita harus bisa menjaga lingkungan di sekitar kita. Baik, Ibu ada tugas untuk kalian. Coba kalian cari contoh kegiatan apa saja yang merupakan kegiatan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Contohnya selain yang sudah tadi Ibu sebutkan, ada kegiatan gotong royong. Coba kalian cari yang lainnya yang pernah kalian lihat atau pernah kalian jumpai di lingkungan sekitar atau di lingkungan rumah, lingkungan sekitar, atau di mana saja, coba kalian sebutkan. Dan Ibu beri waktu selama 20 menit untuk kalian menjawab pertanyaannya, dan bisa dimulai dari sekarang. Baik, Ibu dapat simpulkan dari pertanyaan tadi, yaitu kegiatan yang bisa menjadi salah satu kegiatan melestarikan dan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat, yaitu satu, bisa melakukan kegiatan kebersihan di lingkungan rumah bersama keluarga, karena dengan membersihkan lingkungan rumah itu akan membuat kita jadi lebih nyaman pada saat kita berada di rumah. Yang kedua, kita bisa menanam pohon atau berkebun dan bercocok tanam di lingkungan rumah. Yang ketiga, kita bisa membuat pembuangan sampah atau tempat pembakaran sampah agar sampah yang kita buang pada tempatnya itu lalu kita bisa membakarnya di tempat yang sudah kita buat. Mungkin segitu yang bisa Ibu jelaskan tentang jawaban yang tadi Ibu berikan, dan dapat Ibu berikan kesimpulan, yaitu kita sebagai makhluk hidup harus bisa melestarikan dan menjaga lingkungan di sekitar. Karena dengan kita menjaga lingkungan di sekitar, maka itu sangat berpengaruh dengan tubuh kita, karena tubuh kita itu memerlukan lingkungan yang sehat dan bersih agar tubuh kita tetap sehat dan fit serta terjauh dari wabah penyakit. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan untuk materi contoh pengajaran ala Rasulullah. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang mengenakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.